Hai Sobat Kalbemed, bersama saya Dr. Dedianto Hengki. Berbagai rekomendasi menyebutkan bahwa salah satu cara untuk mengoptimalkan imunitas tubuh adalah dengan melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara teratur. Di masa pandemik ini, olahraga menjadi salah satu strategi efektif preventif agar tidak terjangkit atau mengalami perburukan saat terinfeksi virus SARS-CoV-2. Bagaimana mekanisme dan korelasi olahraga sehingga memberikan benefit di kondisi pandemik? Dan seperti apa olahraga sebaiknya dilakukan? Apakah benar olahraga tidak bermanfaat? Karena mungkin kita pernah melihat seseorang atau teman kita yang dikenal rutin berolahraga pun, toh ternyata bisa kena COVID juga. Tonton sampai selesai untuk mendapatkan penjelasannya. Nah, yang pertama, olahraga menurunkan resiko berbagai penyakit yang menjadi faktor komorbid COVID-19, seperti obesitas, hipertensi, diabetes, stroke, dan penyakit jantung. Penyakit komorbid ini diketahui meningkatkan resiko kematian dan derajat keparahan dari COVID-19. Yang kedua, olahraga secara teratur mengurangi risiko meluasnya peradangan atau inflamasi yang merupakan kontributor utama atau penyumbang utama kerusakan paru yang disebabkan oleh COVID-19. Selain itu, olahraga juga bermanfaat bagi kesehatan jantung, meningkatkan kapasitas paru, kekuatan otot, serta meningkatkan kesehatan mental kita. Nah, selanjutnya, berbagai temuan penelitian menunjukkan bahwa olahraga dapat mencegah atau setidaknya mengurangi keparahan yang dialami 3 hingga 17% pasien COVID-19. Center for Disease Control and Prevention memperkirakan 20% hingga 42% pasien COVID-19 yang dirawat akan berkembang menjadi sindroma pernapasan akut atau dikenal dengan istilah ARDS. Adapun sejumlah 67 hingga 85%-nya membutuhkan perawatan di ICU. Sebaliknya, pasien COVID-19 yang secara konsisten tidak aktif berolahraga ternyata memiliki resiko yang lebih besar untuk dirawat di ICU serta kematian akibat COVID-19. Lebih lanjut, olahraga teratur ternyata dengan intensitas moderat atau sedang telah terbukti secara luas mempengaruhi sistem kekebalan tubuh dan mengurangi ancaman penyakit infeksi. Penelitian juga menunjukkan bahwa olahraga dengan intensitas moderat dapat memperbaiki kapasitas vital paru, meningkatkan imunitas, melalui peningkatan aktivitas dan fungsi komponen imunitas tubuh, seperti sel darah putih limfosit T, imunoglobulin, terutama imunoglobulin A dan imunoglobulin G, serta mengatur kadar protein C reaktif yang sering menjadi penyebab peradangan dari paru. Nah, yang terakhir, saat kita berolahraga, saat otot rangka kita berkontraksi, ternyata melepaskan suatu senyawa protein yang bernama myokin. Ada berbagai jenis dan banyak manfaat penting dari myokin ini. Di antaranya adalah efek anti peradangan dan pengaturan dari sistem imun tubuh kita. Dengan rutin berolahraga, maka produksi dan pelepasan myokin menjadi semakin aktif. Sehingga manfaat yang didapat dari myokin juga menjadi semakin besar. Nah, bagaimana olahraga sebaiknya dilakukan? Jenis dan olahraga yang dilakukan sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan usia dan kondisi tubuh. American Heart Association, CDC, dan WHO merekomendasikan olahraga aerobik intensitas ringan sampai sedang dilakukan selama 150 menit per minggu atau dengan durasi minimal 30 menit per hari. Misalnya, jalan kaki atau sepeda santai. Alternatifnya, melakukan olahraga aerobik intensitas berat seperti lari, skipping, dan sepeda cepat yang dapat dilakukan dengan durasi yang lebih singkat, yaitu 75 menit per minggu atau minimal 15 menit per hari. Untuk hasil yang optimal, olahraga aerobik sebaiknya dikombinasi dengan olahraga mengangkat beban dengan frekuensi minimal
2 kali per minggu yang melatih setiap bagian otot secara bergantian dengan repetisi 8-12 kali dan diulang 3-4 set. Dari uraian yang telah saya sampaikan, jelas ya bahwa olahraga memiliki manfaat yang sangat penting dalam menangkal penyebaran dan perburukan dari COVID-19. Bersama dengan vaksinasi dan prokes yang ketat, ketiga elemen ini selayaknya dijalankan oleh kita di era pandemi. Mulai sekarang, yuk kita jadikan olahraga sebagai bagian dari aktivitas rutin kita. Ingat, mereka yang tidak punya waktu untuk berolahraga, cepat atau lambat harus meluangkan waktu untuk merawat penyakitnya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube KBMed Channel agar terus mendapatkan informasi terupdate seputar topik kesehatan. Salam sehat.